Pemirsa, akankah keinginan kelompok oposisi Suriah untuk membendung invasi Israel bisa terwujud atau Israel justru memperluas pendudukannya demi mewujudkan Israel Raya? Untuk membahasnya telah bergabung pakar hubungan internasional UI, Suzy Sri Suparin, Sudarman, dan juga pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat sore Bu Susi dan Bang Faisal. Ya, selamat sore Mas Adit. Ya. Baik, saya ingin ke Bang Faisal terlebih dahulu. Ini Israel terus memperluas pendudukan di dataran tinggi Golan dan di Suriah, termasuk menghancurkan basis-basis militer di Suriah. Analisisnya seperti apa, Bang? Ya, saya kira Israel termasuk salah satu negara yang paling diuntungkan dengan jatuhnya rezim Assad, selain Turki dengan Amerika Serikat, karena kita tahu ketika Suriah di bawah dinasti Assad, sejak ayahnya tahun 1971 Hafiz al-Assad diteruskan anaknya Bashar, itu mereka pro-Iran. Anti-Zionis kebijakannya, yakni memberikan faksi-faksi Palestina untuk beroperasi di Suriah, kemudian punya camp pelatihan, terus bisa punya senjata, terus juga kantor Biro Politik Hamas sebelum pindah ke Doha 2012 itu berada di Damaskus dari tahun 1997 setelah pindah dari Aman. Kemudian juga Suriah di bawahnya Assad itu menjadi lalu lintas persenjataan Iran untuk Hizbullah ke Beirut. Karena Suriah dengan Lebanon kan berbatasan darat. Jadi Israel merasa diuntungkan. Nah, Israel juga melakukan ini, saya melihatnya seperti dibilang beberapa pejabat Israel bahwa mereka tidak ingin melakukan menguasai, mencaplok bagian Golan, bagian Suriah. Tapi mereka sebagai tindakan preemptif. Tujuannya agar pemberontak yang sekarang berkuasa di Suriah itu tidak menyerang Israel. Kemudian juga mereka juga melakukan penghancuran, perusakan fasilitas pangkalan militer, terus gudang-gudang persenjataan. Terakhir itu adalah di Tartus, itu sampai menimbulkan getaran gempa sebesar 3 skala Richter, itu kemarin malam. Itu tujuannya ya supaya senjata-senjata yang tadinya milik rezim Assad tidak sampai jatuh ke tangan pemberontak. Itu militer Israel memperkirakan lebih dari 80% yang sudah hancur. Nah, Julani juga sadar, makanya dia bilang ketika ditanya, itu komentar resminya bahwa dia tidak ingin ada perang baru melawan Israel. Karena secara kemampuan tidak ada. Yang kedua juga Julani ini punya perspektif atau punya visi dan misi adalah bagaimana konsolidasi dulu di dalam. Hal ini dia tegaskan kembali dalam wawancara dengan The Times. Ya, kalau tidak salah kemarin dengan surat kabar Inggris The Times. Itu dia bilang kita tidak akan menjadikan Suriah sebagai lokasi bagi faksi untuk menyerang Israel. Artinya faksi seperti dari Palestina ataupun Hizbullah tidak akan mungkin lagi bisa beroperasi di wilayah Suriah. Baik, yang dikedepankan nantinya adalah jalur diplomatik. Itu yang diterapkan oleh Jolani. Saya kira seperti itu, tapi dia memang tantangan besarnya adalah bagaimana konsolidasi internal. Karena ini tidak mudah Suriah yang sudah terpecah-pecah, apalagi ada 6 kelompok besar pemberontak, yakni Hayat Tahrir Al-Sham atau HTS, itu koalisi 13 milisi, Syrian National Army di dukungan Turki itu koalisi 41 milisi, kemudian ada Free Syrian Army, desertir tentara Suriah sejak 2011 ketika pemberontakan pertama meletup. Kemudian juga ada SDF, Syrian Defense Forces, ini mayoritas oleh etnis Kurdi yang ingin punya wilayah otonomi kalau memang tidak bisa merdeka. Kemudian ada Khuras ad-Din adalah sayap Al-Qaeda di Suriah, pengganti Jabhat an-Nusra yang dibubarkan itu. Kemudian masih ada ISIS. Ini baru kondisi internal, belum lagi campur tangan negara asing yang punya kepentingan di Suriah. Baik, saya ingin ke Bu Suzy. Ini bagaimana sebetulnya dunia internasional ketika kita melihat bahwa hari ini Israel memperluas wilayahnya di dataran tinggi Golan, bahkan pemerintah Israel sudah menggelontorkan dana 170 miliar untuk membuat permukiman di sana. Nah, ini dunia internasional seperti apa sikapnya? Oke, kalau saya bilang seperti Mearsheimer, Profesor Mearsheimer akan mengatakan bahwa dunia ini anarkik. Jadi setiap negara itu dibentuk untuk melindungi warganya dan melindungi diri sendiri. Jadi dalam hal ini ketika Amerika harus berhadapan dengan Cina di wilayah Pasifik, dia memilih wilayah yang jauh lebih friendly karena dia punya proksi yaitu Israel. Jadi bertemulah kepentingan Zionis dengan kepentingan Amerika yang ingin Timur Tengah bisa dikendalikan karena memang Timur Tengah agak sulit ya dikendalikan. Jadi kalau misalnya dia mempunyai proksi berupa satu kekuatan yang bisa menjadi imperium di wilayah itu baik untuk mereka. Tapi apakah ini akan terwujud itu kan masih pertanyaan yang sangat besar karena di dalam negeri juga belum tentu setuju di Amerikanya sendiri. Lalu negara-negara yang diambil teritorinya untuk Israel Raya itu apakah akan tetap diam? Karena kan nggak mungkin satu negara itu kan sovereignty-nya kalau dalam artian yang realisme
sovereignty itu penting. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa pretelin gitu oleh negara lain, tiba-tiba mereka hilang dari peredaran gitu. Jarang sekali ada negara yang benar-benar punah untuk digantikan dengan bentuk yang lainnya. Baik. Ya. Tapi kan kalau kita lihat Jolani dengan HTS ini kan hari ini meminta bantuan internasional. Dia tidak ingin ada perang fisik dengan Israel. Kemudian dilakukanlah jalur diplomasi. Tapi hari ini sama aja, dunia seolah-olah tidak memberikan respon yang cepat terhadap kependudukan di dataran tinggi Golan. Kalau di dunia internasional, distribution of capabilities penting. Distribusi kapabilitas. Kalau Anda nggak punya kapabilitas, ya nggak usah ngomong lah. Yang ngomong itu negara-negara adik kuasa yang memang punya senjata, punya aturan, punya strategi, lalu proksinya siapa, dia akan bersekutu dengan siapa, itu yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya seorang diri atau sekelompok kecil dari sekte-sekte yang sedang bertarung di Syria, mungkin ya didengar suaranya tapi tidak dipatuhi. Baik, tapi Anda melihatnya invasi Israel di dataran tinggi Golan ini akan sejauh mana? Selama Israel masih memegang kendali kekuatan fisik ya, naked power, semua akan akui. Karena mereka sendiri takut untuk masuk ya. Baik. Jadi sebaiknya diserahkan aja ke Israel. Misalnya dia mau memenuhi datar Golan dengan orang-orangnya lalu memperbesar perkampungan Yahudi di wilayah Syria. Itu memang sudah rancangan. Jadi kalau Profesor Mearsheimer memang bilang emang Zionis itu akan ethnic cleansing untuk kepentingan membangun negara Yahudi. Jadi kalau misalnya selama mereka masih mempunyai de facto masih mempunyai kekuasaan, de jure nantilah diatur kemudian. Baik. Gini, kalau misalnya alasannya adalah untuk menjaga kedaulatan atau tentaranya di dataran tinggi Golan, kita masih bisa terima gitu. Tapi ketika dia ingin membangun permukiman di wilayah teritori negara lain, ini kan yang udah sejak 1928 the Yinon Plan udah menyatakan bahwa Israel itu akan mengambil Jordan, Transjordan, mengambil Egypt, mengambil sebagian Saudi Arabia, mengambil Syria, mengambil Lebanon, mengambil sebagian Irak. baik. Jadi itu udah rancangan dari Zionis lama banget. Kalau belum belajar juga dari sekarang sih, sekarang udah terlambat gitu loh. Mereka memupuk kekuasaan dan mereka tahu persis bahwa Amerika membutuhkan proksi di situ ya. Baik, kita ke Bang Faisal. Artinya dengan perluasan di dataran tinggi Golan, apakah Israel Raya ini jadi mungkin terwujud visi besarnya dari Zionis Israel ini? Sepemahaman saya yang ingin diperluas permukiman itu adalah wilayah dataran tinggi Golan bagian Suriah. Baik. Tapi pasukan Israel sudah masuk di wilayah penyangga, kan ada wilayah penyangga di dua pihak. Dia masuk ke wilayah penyangga di bagian Suriah. Nah, kenapa perlu perluasan di dataran tinggi Golan permukiman Yahudi ini? Karena orang-orang di utara sudah tidak percaya bahwa mereka akan aman di sana, karena di sana ada ancaman Hizbullah. Baik. Nah, makanya dataran tinggi Golan itu dibuat perencanaan baru untuk menampung sebagian orang-orang yang mengungsi dari utara, yang berbatasan dengan Lebanon Selatan, basisnya Hizbullah, untuk tinggal di Golan itu seperti itu. Nah, kalau seperti tadi dibilang oleh Ibu Susi tentang negara Israel Raya, yang memang itu ada hal semacam itu. Tapi saya melihat posisi di Suriah ini berbeda. Artinya begini, orang yang bertarung di Suriah ini orang yang bertarung ada yang ideologis, bukan sekedar orang tentara bayaran. Karena ada juga milisi tentara bayaran, tapi ada juga yang ideologis. Ideologis itu yang paling susah, terutama kayak Al-Qaeda ingin dirikan negara Islam di situ, ataupun ISIS ingin mengembalikan kejayaan tahun 2014 di mana ibu kota ISIS di Suriah itu di Raqqa, sedangkan di Irak itu di Mosul. Jadi yang sulit itu buat Israel yang melawan yang ideologis-ideologis seperti ini, sama seperti lawan Hizbullah. Ini kan yang menarik tadi Anda katakan ada 6 kekuatan besar, ada 6 kelompok besar di dalam Suriah sendiri. Artinya Suriah saja sudah tidak solid pasca tumbangnya Bashar al-Assad ini. Ya memang tidak solid. Pertama tantangan secara pribadi buat Ahmad Hussein As-Sar'a, nama aslinya Abu Muhammad Al-Julani itu aliasnya. Pertama tantangan dia ini kan dicap teroris, termasuk HTS. Artinya dia harus mengubah image dirinya dan HTS itu sendiri. Sampai sekarang kan belum dicabut. Bahkan hadiah $10 juta oleh Amerika, siapa yang bisa memberitahu keberadaan Julani untuk ditangkap. Kenyataannya Julani sekarang udah muncul dan tidak ada tindakan Amerika untuk menangkap. Artinya Amerika masih wait and see, masih melihat apakah Julani benar-benar ingin berubah. Tapi dalam wawancara CNN atau kita lihat pernyataannya atau tindakannya sejak Assad jatuh, dia memang sudah berubah. Artinya gini, dia mendekati komunitas Kristen. Kemarin ketemu Kristen Ortodoks di Latakia.
perwakilannya. Kemudian dia mendekati Druze. Sebagian komunitas Druze ingin gabung ke Israel. Terus juga dia istilahnya dengan Syiah, di mana peziarah Syiah bisa ziarah ke misalkan kuburnya Sayyidah Zainab dengan Sayyidah Ruqayyah di Damaskus. Artinya dia mulai menunjukkan bahwa dia berubah. Itu baru tantangan pribadi dia sendiri. Baik. Nah, tantangan kedua adalah apakah Julani ini nanti akan menjadi emir? Karena kita belum tahu seperti apa pemerintahan Suriah sekarang. Julani ini kan sekarang sosok sentral. Kita lihat pemerintahan yang ada terdiri dari 11 menteri pemerintahan sementara Suriah itu tidak ada urusan pertahanan keamanan, tidak ada kebijakan luar negeri, semua langsung diambil oleh HTS atau Julani. Artinya kan dia merasa isu strategis itu harus di tangan dia. Nah, ini kalau lihat dari kasus ini boleh jadi dia akan ngambil tipenya seperti Taliban. Artinya dia emir tapi kepala pemerintahan perdana menteri dia yang tunjuk seperti itu karena dia sebagai emir. Nah, itu atau juga bisa demokratis karena dia pernah bilang di wawancara CNN dia bilang kita tidak ingin Suriah seperti Assad, di mana keputusan hanya di tangan satu orang. Artinya negara demokratis itu sistemnya bisa presidensial atau parlementer multipartai. Itu baru Julani. Belum tantangan dari bagaimana konsolidasi di HTS itu sendiri atau dengan pemberontak lain, kelompok lain. Karena HTS sendiri dari berbagai milisi bisa cair, bisa berubah kalau dianggap mereka merasa dirugikan. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya. Kita ke Bu Susi. Bu Susi, jadi bagaimana posisi Amerika saat ini? Ketika kita lihat misalnya kalau di negara-negara misalnya Hamas dengan Gazanya, Amerika mendukung Israel karena memang ada perlawanan seolah-olah mencap Hamas sebagai kelompok teroris gitu kan. Kemudian ketika kita ngomongin di Lebanon ada Hizbullah di sana. Sehingga Amerika bebas untuk membantu Israel. Tapi ketika di Suriah ini kan tidak ada kepentingan apapun, tiba-tiba Israel masuk ke Suriah kemudian menduduki dataran tinggi Golan, memperluas permukiman. Seolah-olah Amerika ini posisinya seperti apa jadinya? Anehnya sekarang kan Biden akan dilanjutkan oleh Trump. Betul. Trump menuduh Turki telah menyebabkan pergolakan di Syria, menjatuhkan Assad. Jadi kelihatannya apakah dia akan masih ragu untuk mendukung tindakan Israel atau itu adalah satu kata-kata saja yang dikeluarkan bahwa sebetulnya ini Turki yang salah. Kalau Biden sendiri karena dia udah menjelang lengser ya, tidak banyak yang dikeluarkan kecuali bicara tentang bantuan-bantuan di wilayah konflik dan sebagainya. Jadi belum berupa satu pernyataan tentang apa yang mereka pikirkan. Cuman mereka tentunya senang karena ini tiba-tiba menjadi hadiah buat mereka. Kelihatan Rusia tidak kuat, Rusia menjadi lemah. Dia langsung mengundurkan diri dan membiarkan airbase-nya itu dipretelin gitu ya oleh kaum pemberontak. Juga Tartus mungkin ada yang meyakinkan Rusia bahwa itu akan tetap. Tapi justru di sini terbukti bahwa sebetulnya ketakutan Amerika itu tidak berdasar. Karena Amerika tetap menjadi kekuatan yang harus kita perhitungkan. Ini Indonesia juga harus hati-hati gitu ya. Kalau terlalu melihat sekutu-sekutu lainnya dipikir itu yang akan baik, Trump akan baik dengan Rusia dan sebagainya. Sebetulnya harus hati-hati karena Amerika ini fearful dan bisa menjahati secara total karena dia pemikirannya hanya offensive realism. Kamu nggak mau sama saya gempur kamu. Kamu sama saya bantu. Tapi jangan pikir kamu akan dibantu tanpa saya ganggu-ganggu kalau kamu nggak 100% bersama saya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa Suriah ini punya negara sekutu, ada Iran dan Rusia yang seharusnya mendukung. Tapi ketika sampai saat ini kita belum melihat pergerakan dari Iran dan Rusia. Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cantik tingkalan dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary ware dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya.
Israel terus melakukan invasi dan memperluas pendudukan serta membangun permukiman di dataran tinggi Golan. Nah, kita akan langsung ke Bang Faisal. Bang Faisal, ketika Anda melihat ini, bagaimana dengan negara-negara Arab yang bertetangga dengan Suriah melihat invasi yang dilakukan oleh Israel ini begitu masif? Sedangkan Suriah ini juga tergabung dalam Liga Arab dan baru diterima secara utuh oleh negara-negara Arab. Sebenarnya yang harus kita lihat pertama dari perspektif begini. Ketika pertama kali musim semi Arab Spring itu muncul itu kan di Tunisia. Zainal Abidin bin Ali rontok. Terus Husni Mubarak jatuh. Kemudian Gaddafi juga lengser. Nah, kalau saya melihat begini. Barat mengatakan bahwa Arab Spring itu adalah bagian dari demokratisasi. Kalau saya melihatnya adalah bagian untuk menumbangkan rezim-rezim yang anti-Israel. Anti Amerika, kita tahu Gaddafi. Makanya saya pernah menulis bahwa dua target utama setelah Gaddafi tumbang itu adalah Suriah, karena di bawah Bashar al-Assad dia masuk poros Iran, musuhnya Israel, otomatis musuhnya Amerika. Kemudian target terakhir itu Iran, karena Iran yang menjadi pusat dari poros anti-Zionis ini sendiri. Iran yang membentuk Hizbullah, Iran yang mendukung Hamas dengan jihad Islam, Iran yang mendukung Al-Hutsyun di Yaman, Iran yang mendukung Popular Mobilization Front, koalisi milisi Syiah di Irak. Jadi memang negara-negara Arab itu yang menarik apa? Bahwa Liga Arab itu tidak bisa berkata apa-apa. Terutama Arab itu kan ada namanya negara Arab super tajir. Itu negara Arab teluk. Yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman. Itu kan negara-negara Arab super tajir. Mereka tidak akan mungkin terang-terangan anti-Zionis. Kita tidak bisa mengharapkan Arab Saudi atau Qatar menyerang Israel atau membantu Suriah dalam melawan Israel atau membantu Hizbullah dalam melawan Israel. Kenapa? Karena mereka sistem pertahanan negaranya masih mengandalkan dari Amerika. Jadi nggak mungkin mereka melawan sekutunya Amerika di sana. Jadi itu yang bisa kita lihat. Dan yang menarik adalah pernyataan bin Salman. Saya lupa dalam KTT Liga Arab 2 tahun lalu mungkin. Dia bilang bahwa tidak boleh ada lagi perang di negara Arab. Itu kan sekedar retorika. Buktinya Gaza dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Libanon tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika Suriah juga jatuh, dia tidak bisa berbuat. Malah mungkin negara-negara itu yang awalnya mendukung pemberontakan 2011 karena Suriah itu di bawah poros Iran itu dipropagandakan oleh Barat maupun Israel adalah musuhnya perdamaian dunia, ya musuhnya Arab karena wilayah sekitar, ya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, nanti kita masih akan mendalami, tapi kita lihat bahwa Suriah ini mempunyai dua proksi yang sangat kuat, ada Iran dan Rusia. Tapi kita tidak melihat pergerakan Iran dan Rusia untuk melawan Israel atau kependudukan Israel di sana. Ini seperti apa Bu Susi? Anda? Rusia jelas lemah ya, kelihatan lemah. Kalau Iran jelas akan menghindarkan dia menjadi target peperangan berikutnya. Terutama kalau misalnya dihabisi bersama-sama Amerika Serikat dan Israel kan konyol juga gitu dia Irannya. Kalau dia masih menahan diri mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan lain lalu mengembangkan senjata-senjata yang dianggap akan menakutkan, misalnya dia membuat senjata-senjata baru. Saya kira itu saja sebab kayaknya Hizbullah juga dihancurkan kan? Hizbullah dihancurkan di Lebanon. Lalu sekarang allies mereka di Suriah juga dihancurkan. Jadi tinggal tunggu. Malah Al-Sharaa bilang musuh mereka adalah Iran. Padahal harusnya Iran adalah kawan gitu loh untuk sesama yang akan menghalangi imperialisme baru yang akan diwujudkan nggak lama lagi lah. Karena hampir nyata-nyata sebagian sudah ikut dalam Abraham Accord atau sebagian ikut karena memang tidak mau wilayahnya diporak-porandakan oleh negara yang disebut Israel Raya itu. Baik, Bang Faisal, apakah Anda setuju bahwa Iran dan Rusia saat ini posisinya lemah sehingga tidak melakukan apapun untuk negara proksinya yaitu Suriah? Setahu saya itu ada permintaan dari Assad bahwa pasukan Iran itu untuk mundur dari Suriah setelah pertempuran terakhir di Bagus. Saya lupa 2017 atau 2019 karena merasa sudah selesai pemberontakan. Ini periode pertama ya sebelum yang sekarang. Nah terus kemudian juga ada informasi Iran merasa kesal karena Assad lebih dekat sekarang ke negara-negara Arab. Negara-negara Arab. Tapi saya melihat seperti ini. Kalau misalkan Julani ingin kuat negaranya, dia itu hanya punya 3 pilihan. 3 pilihan untuk sistem pertahanan keamanan. Kalau dia nggak ke Amerika, dia ke Turki atau Iran.
Pilihannya itu di antara tiga, karena tiga negara ini yang memang punya kepentingan di Suriah. Kita tahu Turki, Erdogan sudah menyatakan siap untuk memberikan pelatihan militer, kapabilitas. Kalau memang Julani di bawah Suriah itu ingin kuat nantinya secara militer. Tapi kan nggak ada yang gratis. Sama Amerika juga nggak ada yang gratis. Terus juga Iran juga nggak ada yang gratis. Dia butuh Suriah, karena kan ini tinggal Suriah di bawah Assad waktu itu sebelum terguling, satu-satunya negara Arab yang masih anti-Zionis. Selain itu kan nggak ada negara Arab yang terang-terangan yang anti-Zionis, yang mendukung perlawanan Palestina, memberikan tempat faksi Palestina beroperasi. Kalau tidak salah ada 8 faksi Palestina yang beroperasi di Suriah semasanya dinasti Assad, seperti itu. Baik, tapi apakah mungkin Jolani itu memilih salah satu dari 3 negara yang tadi Anda katakan, ada Amerika di situ, ada Turki atau Iran, sedangkan di dalamnya juga pasti ada kelompok-kelompok lain, masih ada 5 kelompok besar lain yang pasti akan bertabrakan secara ideologis dengan negara-negara tadi. Ya itu, jadi memang susah ini. Suriah kemungkinan tidak akan stabil, maka akan ada pemberontakan-pemberontakan. Kita tahu ISIS itu ada di sekitar daerah namanya Badia, itu di daerah gurun, kemudian juga ada di provinsi Dair Az-Zur, kemudian nama Hasakah. Jadi ketika Amerika punya kepentingan dengan SDF yang Kurdi untuk membasmi ISIS, sebaliknya Turki dengan Syrian National Army itu punya kepentingan untuk menumpas pemberontakan Kurdi. Jadi Erdogan itu kan sudah melanggar wilayah kedaulatan Suriah dari awal Oktober 2019. Tapi karena dia anggota NATO, dia sekutunya Amerika, tidak ada orang yang protes ketika Erdogan atas izin Amerika melakukan invasi ke utara Suriah dengan utara Irak. Nah itu banyak orang yang lupa tentang itu. Baik. Jadi bukan hanya Israel melakukan agresi ke Suriah sekarang, tapi Turki sejak 2019 sudah melakukan invasi lebih dulu, bahkan sudah menguasai di situ. Baik, kependudukan Suriah di dataran tinggi Golan ini kan seolah kayak hukum rimba nih, Bu Susi, ketika kita melihat. Artinya yang kuat, yang berkuasa di sebuah negara, bahkan kecaman dari dunia ini seolah-olah diabaikan. Nah, sebetulnya siapa yang bisa menghentikan aksi kependudukan Israel di Suriah saat ini? Nggak ada kayaknya. Turki sendiri orang curiga karena dia mempunyai tokoh juga yang akan dibesarkan di Syria, yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin seperti Qatar dan Turki kan selalu mendorong agar Ikhwanul Muslimin menjadi pesaing dari mode Islam Egypt dan Saudi Arabia misalnya gitu. Sekarang kalau misalnya mau jelas-jelas menentang Israel yang terikat dalam Abraham Accord atau yang lain yang nggak berani bersuara karena teritorinya diambil, yang paling mungkin Yemen, tapi apa Yemen mau datang ke situ ya? Yemen yang paling berani itu dia tinggal tunggu aja digusur habis. Yemen kan berani menghalangi kapal-kapal yang akan pergi ke Israel, tapi sekarang dia juga diam, nggak kedengeran. Jadi memang pada akhirnya siapa yang mempunyai senjata itulah yang akan menentukan akhir dari sebuah pertikaian. Baik. Artinya ke Bang Faisal, ketika ini terus-menerus dibiarkan, artinya Israel ini akan semakin leluasa untuk terus menjalankan atau mewujudkan Israel Raya itu? Yang jelas dengan jatuhnya Assad, Israel punya jalur udara untuk langsung menyerang Iran. Karena kan untuk dari Israel itu bisa lewat Suriah kan. Tapi sekarang Suriah tidak punya pertahanan udara, otomatis dia bisa menyerang Iran langsung dari wilayah Suriah untuk menembakkan peluru kendalinya. Dan saya kira Israel dengan Amerika di bawah Trump sekarang fokusnya akan ke Iran. Karena Suriah di bawah Assad kan udah jatuh. Udah nggak ada ancaman lagi karena Julani tidak akan berani. Dia sudah menyatakan tidak akan membuka perang baru karena banyak masalah domestik yang harus dia selesaikan. Nah seperti itu. Nah terkait tadi, menarik tadi kata Bu Susi juga Turki, pertanyaan tadi. Turki nggak akan mungkin mengorbankan manfaat ekonomi dari hubungannya dengan Israel. Kita tahu Turki negara muslim pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1949. Dan 40% dari kebutuhan minyak Israel dipasok dari Azerbaijan. Itu dikapalkannya lewat Turki. Ya, terakhir Bang Faisal, kenapa dataran tinggi Golan ini menjadi daerah yang sangat direbutkan atau sangat ingin dikuasai? Ya karena dataran tinggi Golan itu strategis. Itu kan dataran tinggi, terus juga dari sanalah bisa melihat Suriah, kemudian juga ada Gunung Hermon berbatasan dengan Lebanon. Jadi memang ya itu tadi bagian dari mendirikan Israel Raya. Kan ideologi Zionis ini ideologi ekspansionis. Nah itu makanya kalau bisa memperluas wilayah, sama ketika perang Arab Israel kan mereka terus memperluas wilayahnya di Palestina. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Susi, Bang Faisal telah berdialog bersama kami di Kabar Petang.